Dua jalan peradaban di tanah Jawa. Di panggung sejarah Nusantara, Pulau Jawa menjadi rahim bagi dua peradaban besar yang tumbuh berdampingan namun menempuh jalan yang berbeda secara fundamental. Kerajaan Sunda di barat dan Imperium Majapahit di timur. Topik mengenai kehidupan di Kerajaan Sunda, khususnya pada era Pajajaran, selalu memantik rasa ingin tahu yang besar. Seringkali, gambaran yang muncul adalah sebuah potret ideal tentang kerajaan yang harmonis, egaliter, dan selaras dengan alam. Sebuah antitesis dari citra Majapahit yang ekspansif dan monumental. Narasi ini bertujuan untuk membedah dan memperdalam perbandingan tersebut. Berangkat dari berbagai pertanyaan menarik, kita akan merangkai kepingan-kepingan informasi dari catatan sejarah, naskah kuno, dan tradisi lisan menjadi sebuah cerita yang utuh. Tujuannya adalah untuk memberi konteks yang lebih presisi pada kedua potret peradaban ini, sehingga kita dapat memahami DNA peradaban Sunda dan Jawa secara lebih jernih, mendalam, dan berimbang, serta mengapresiasi kekayaan filosofi yang mereka wariskan. Bagian 1, DNA Peradaban, dua visi di tanah Jawa. Perbedaan antara Sunda dan Majapahit bukanlah sekadar soal geografi, melainkan berakar pada visi dan cara pandang dunia atau Weltanschauung yang membentuk seluruh aspek peradaban mereka. 1. Fokus dan ambisi kerajaan, harmoni internal versus hegemoni eksternal. Majapahit, visi Majapahit adalah visi sebuah imperium. Dikenal dengan ambisi ekspansi teritorial yang membara, terutama di bawah Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya, orientasi mereka sangat militeristik dan sentripetal. Fokusnya adalah penaklukan, integrasi wilayah, dan dominasi politik di seluruh Nusantara untuk menciptakan satu kesatuan di bawah Panji Majapahit. Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Visi Sunda adalah visi sebuah mandala yang makmur dan tentram. Mereka cenderung berfokus pada kemakmuran internal, yaitu kesejahteraan pribadi dan stabilitas wilayahnya. Filosofi mereka lebih mengarah pada menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rakyat di Tatar Sunda. Mereka seolah mengurung diri bukan karena lemah, tapi karena pilihan sadar untuk memprioritaskan harmoni daripada repot memperluas wilayah demi tercatat sebagai kerajaan penakluk. Simbol kekuasaan dan pembangunan, menyatu dengan alam versus menaklukkan alam. Majapahit meninggalkan jejak peradaban yang monumental untuk memamerkan kekuasaan, teknologi, dan keagungan. Contoh utamanya adalah kompleks percandian batu yang megah seperti Candi Penataran di Blitar, serta bangunan raksasa dari bata merah di ibu kota Trowulan, seperti Gapura Bajang Ratu atau Gerbang Kerajaan, dan Candi Tikus atau Pertirtaan Agung. Bangunan ini seolah menaklukkan lanskap dan menjadi penanda permanen kejayaan manusia. Kerajaan Sunda jarang meninggalkan candi batu raksasa. Pembangunan mereka lebih menyatu dengan alam seperti Pundan Berundak atau Kabuyutan atau situs pemujaan yang dibangun di puncak gunung atau lereng bukit. Mengikuti kontur tanah, pola pembangunan ini melanjutkan tradisi megalitikum yang lebih tua, yang jejaknya terlihat pada situs-situs Punden Berundak seperti situs Gunung Padang di Cianjur, yang tetap dihormati. Ini mencerminkan spiritualitas yang memandang alam sebagai manifestasi ilahi yang harus dihormati, bukan sesuatu yang harus ditaklukkan dengan bangunan buatan. 3. Pandangan terhadap alam dan spiritualitas, ibu versus objek. Majapahit, spiritualitasnya sangat terstruktur dan tersinkretisasi antara Siwa dan Buddha sebagai agama negara. Alam dan sumber dayanya dipandang sebagai aset yang dapat dieksploitasi untuk megahan negara, baik untuk bahan bangunan candi maupun sebagai komoditas perdagangan yang menopang kekuatan imperium. Kerajaan Sunda, spiritualitas Sunda Wiwitan memandang alam sebagai ibu atau entitas hidup yang sakral. Gunung, hutan, dan mata air adalah tempat bersemayamnya kekuatan ilahi. Konsep pamali atau tabu untuk merusak alam berakar kuat karena merusak alam sama dengan mengganggu keseimbangan kosmis dan spiritual. Bagian 2. Jejak filosofi dalam denyut kehidupan. Filosofi hidup yang kontras ini meresap hingga ke dalam denyut kehidupan sehari-hari masyarakatnya. 1. Komunikasi, egaliter versus hierarkis. Sunda, salah satu poin paling menarik adalah soal bahasa.
Benar bahwa Raja Sunda berbahasa yang sama dengan rakyatnya, yaitu bahasa Sunda kuno. Budaya Sunda asli cenderung lebih lugas dan egaliter. Konsep sopan santun atau tata titi diekspresikan melalui tineng atau rasa empati dan pilihan kata yang halus, bukan melalui sistem gramatikal berlapis yang kaku. Majapahit. Kehidupan Istana Majapahit memiliki hierarki sosial dan kebangsawanan yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam tata cara adat dan kemungkinan besar bahasa istana yang lebih formal dan berjenjang, menciptakan jarak yang jelas antara kalangan bangsawan atau gusti dengan rakyat jelata atau kaula. 2. Ekonomi, komunal versus terpusat. Sunda, gambaran masyarakat agraris komunal sangat lekat dengan tradisi Sunda. Loit atau lumbung padi adalah simbol ketahanan pangan bersama. Prinsip gotong royong dan berbagi hasil adalah tulang punggung ekonomi mereka, memastikan tidak ada yang kelaparan. Kepemilikan lebih bersifat hak pakai daripada hak milik absolut. Majapahit, ekonominya lebih terpusat dan dikendalikan negara. Untuk mendanai ambisi militer dan proyek pembangunan candi yang masif, kerajaan menarik pajak dan upeti dari wilayah-wilayah taklukannya. Sistem ini menopang sebuah negara adidaya, namun dengan struktur yang lebih berorientasi pada kepentingan pusat kekuasaan. 3. Tradisi sosial, kebersamaan versus status. Sunda, tradisi makan bersama beralas daun pisang atau botram adalah wujud nyata dari nilai egalitarianisme. Dalam botram, tidak ada perbedaan status. Semua duduk bersama, berbagi lauk, dan mempererat ikatan sosial. Majapahit, jamuan makan di lingkungan Keraton Majapahit kemungkinan besar bersifat sangat formal dan hierarkis. Tata cara duduk, jenis hidangan, dan urutan penyajian akan sangat mencerminkan status dan kedudukan seseorang, menjadi ajang penegasan kekuasaan, bukan sekadar kebersamaan. 4. Struktur kerajaan, federasi versus imperium. Sunda, interpretasi sejarawan modern cenderung melihat Pajajaran bukan sebagai monarki absolut, melainkan sebuah konfederasi atau federasi longgar. Pajajaran adalah payung bagi wilayah otonom, mandala atau kadatuan, di mana pemimpin daerah memiliki otonomi signifikan. Majapahit merupakan sebuah imperium yang terpusat. Dengan birokrasi yang kompleks dan administrasi yang terstruktur, Majapahit memerintah wilayahnya yang luas secara langsung dari pusat, menempatkan para pejabat untuk memastikan kepatuhan dan aliran upeti ke ibu kota. Bagian 3. Wajah kemajuan, intelektualitas, seni, dan peran sosial. Meskipun berbeda orientasi, keduanya adalah peradaban yang sangat maju. Kemajuan mereka termanifestasi dalam bentuk yang berbeda. 1. Aksara dan karya sastra, panduan moral versus legitimasi kekuasaan. Sunda memiliki aksara sendiri dan tradisi literasi yang kuat. Karya-karya seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karasian dan Carita Parahyangan berfokus pada ajaran moral, etika, kearifan lokal, dan catatan sejarah untuk panduan hidup internal masyarakatnya. Majapahit juga memiliki tradisi sastra yang agung. Karya seperti Nagara Kertagama dan Sutasoma bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga karya sastra epik yang memuji kebesaran negara dan rajanya, berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Mereka juga mengembangkan kodifikasi hukum formal seperti Kutara Manawa, menunjukkan kemajuan dalam administrasi hukum negara. 2. Seni, estetika, dan kriya, organik versus monumental. Sunda, seni dan estetikanya cenderung organik, menggunakan bahan-bahan dari alam seperti kayu, bambu, dan batu alam. Ukiran-ukiran pada rumah panggung atau senjata memiliki motif yang terinspirasi dari flora dan fauna, menunjukkan kedekatan dengan alam. Keseniannya lebih fungsional dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Majapahit, keseniannya bersifat monumental dan mewah. Mereka ahli dalam seni terakota, perhiasan emas yang rumit, dan relief candi yang naratif. Seni Majapahit seringkali menampilkan kemegahan, kekuatan, dan status sosial.
mencerminkan kebesaran imperiumnya. 3. Perdagangan dan jaringan maritim, kemakmuran versus hegemoni. Sunda aktif dalam jaringan perdagangan dunia melalui pelabuhan strategis seperti Sunda Kelapa. Komoditas seperti lada dan beras membawa kemakmuran, namun fokusnya lebih untuk menopang kemakmuran internal. Majapahit membangun imperium maritim yang menguasai jalur perdagangan Nusantara. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi secara aktif mendominasi dan mengintegrasikan pusat-pusat ekonomi di berbagai pulau untuk memperkuat hegemoni politik dan ekonominya. Bagian 4. Hubungan rumit Sunda dan Majapahit. Meskipun berbeda jalan, keduanya adalah bagian dari lanskap budaya Nusantara. Hubungan mereka kompleks, tidak terus-menerus bermusuhan, tetapi juga tidak pernah benar-benar bersekutu. Persamaan mendasar, keduanya merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, berada di pusat peradaban Pulau Jawa, dan memiliki koneksi kekerabatan di masa lalu. Gajah Mada sendiri konon sempat enggan menyerang Sunda karena hubungan baik yang pernah terjalin. Faktor penghalang konflik dan aliansi. 1. Kekuatan yang seimbang. Kerajaan Sunda cukup kuat secara ekonomi dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya, berfungsi sebagai penangkal atau deterrent bagi invasi Majapahit. 2. Perbedaan filosofi. Sunda tidak punya motif untuk ekspansi, sementara prioritas Majapahit lebih ke wilayah seberang lautan. Menaklukkan Sunda dianggap terlalu mahal secara sumber daya dan politik. 3. Tragedi Bubat sebagai luka sejarah. Perang Bubat adalah insiden tragis akibat arogansi dan ambisi politik Gajah Mada, bukan awal dari permusuhan total. Namun peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang dalam, terutama bagi pihak Sunda, yang menciptakan ketidakpercayaan dan menghalangi kemungkinan aliansi tulus di masa depan. 4. Pengakuan kedaulatan de facto. Sunda tidak pernah secara resmi tunduk pada Majapahit. Ini menunjukkan adanya pengakuan diam-diam atas kedaulatan masing-masing, sebuah status quo yang dijaga oleh kedua belah pihak. Kesimpulan, warisan dua jalan peradaban. Perbandingan antara kerajaan Sunda dan Majapahit menyingkap dua DNA peradaban yang berbeda, namun sama-sama agung. Kerajaan Sunda memilih jalan harmoni internal, membangun kemakmuran yang selaras dengan alam, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang egaliter. Di sisi lain, Majapahit menempuh jalan sebagai imperium besar yang fokus pada ekspansi, kekuasaan terpusat, dan pembangunan monumental sebagai simbol dominasi. Keduanya membuktikan bahwa kebesaran sebuah peradaban tidak memiliki tolok ukur tunggal. Kebesaran bisa terwujud dalam kemampuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sama berharganya dengan kemampuan menaklukkan wilayah yang luas. Diskusi ini menegaskan betapa kayanya mozaik sejarah Nusantara, di mana dua filosofi besar dapat tumbuh berdampingan membentuk warisan yang kompleks dan memukau bagi bangsa Indonesia. Warisan Sunda hidup dalam nilai-nilai komunal dan spiritualitas alam masyarakat Pasundan. Sementara warisan Majapahit terpatri dalam konsep persatuan Nusantara itu sendiri.